ngaji sareng sing ngopi-ngopi apa ngaji Udut ngaji karo ngopi karo ngaji ngaji karo ngopi ini kalau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim rahimahullah nafa'ana Allah bi'ala wa barakatihi wa asrafihim. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala berarti maknanya boten dimana nih? sampun guys. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang menjadi Tuhan seluruh alam. Rahmat takdirnya Allah semoga tercurahkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga keselamatan bagi mereka. Jadi setiap apapun tentang kitab itu pasti terlepas dari dimulai dengan bismillah. Dimulai dengan apa? Alhamdulillah. Karena mengikuti apa? Kitabullah Al-Quran itu dimulai dengan apa? Bacaan bismillah dan bacaan alhamdulillah. Terus ada hadis wa ma la yabda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u ay qalilul barakah. Jadi perkara niku perkara apik mboten dimulai karo bismillah. Niku perkara niku sithik barokah. Itu dawuh Kanjeng. Jadi wa ma la yabda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u ay qalilul barakah. Perkara sing apik ora dimulai karo bismillah niku kitik napa barokah. Wa fil riwayatin alhamdulillah. Perkara yang boten dimulai karo alhamdulillah niku kitik barokah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, sholawat kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa namanya maca sholawat niki boten namung dianjurke dening Gusti Allah. Itu napa dadi lantaran napa namine wasilahipun napa namine para ulama. Karena boten enten Kanjeng Nabi, boten wonten ilmu syariat. Makane nggih perlu napa maca sholawat. Karena hadis dikatakan sinten tiyang nulis sholawat teng napa teng buku. Ya enggak ada buku kok nulis sholawat teng niku. Selama tulisan sholawat ini dihapus, iku enten malaikat sing tugase napa njalukke ngapura kanggo wong sing duweni buku liya. Ya, enten buku ditulisi sholawat. Iku enten malaikat sing napa ini ditugasi Gusti Allah ning diyen tulisane sholawat, iku ana malaikat sing njalukke ngapura kanggo wong sing duweni kitab sing kitab itu ditulisi sholawat. Jadi masalah nggak tuku kitab tapi ada sholawatnya. Nah ini harus termasuk nulis nomor derek. Ya mudah-mudahan dengan beli berarti ya sudah otomatis sih. Karena ya beli bawa uang ya. Tapi lu ambil lagi ditulis dengan dulu. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa yaqulul murtaji wa qala masawi Abdullah bin Hajazi. Setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, orang yang menghendaki itu menghendaki ampunannya zat yang mengampuni beberapa dosa itu berkata, yaitu namanya Abdullah bin Hajazi yang terkenal dengan Syarqawi. Jadi ini namanya Syarah Syarqawi. Ini Syarah ikan itu kata sana. Dan ini namanya Iqaulul Iman. Yang oleh Syarah nopo
Jadi kalau tinggal ini wonten sampai 15 sarah. Iku sing ngarai kitab apa? Al-Hikam. Ini kitab bahan sing dicekel di SD niku Syarah Syarqawi. Syarah Hikam Syarqawi. Itu Syarah Hikam piro apa? Sampeyan Syarah Hikam Syarqawi. Hal taqiyatul latifatun. Jadi kitab ini niku napa? Menjelaskan apa namanya, penjelasan yang sangat lembut, memberi penjelasan yang lebar dari penjelasan yang lembut dari kitab Hikam miliknya orang yang ma'rifat kepada Allah, yaitu adalah Ahmad bin Athaillah. Ahmad bin Athaillah. Jadi Ahmad bin Athaillah itu termasuk apa? Ketemu guru kalih Syekh Abu Hasan Asy'ari kacek sak guru. Jadi apa namanya, secara apa namanya urutanipun Ibnu Athaillah niku pengarang kitab Ibnu Malik niki, Ibnu Malik apa namanya Hikam niki ketemu kalih Syekh Abu Hasan Asy'ari niku kacek sak guru. Ini menika Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Jadi Ibnu Athaillah, Syekh Abu Abbas Al-Mursi, terus Abu Hasan Asy'ari. Niku ketemu dengan Syekh Abu Hasan Asy'ari. Sehingga kalau Ibnu Athaillah niku nggih Syadiliyah. Niku sing diwaos niku wau niku namine Thariqah Syadiliyah. Thariqah niku artine wong ya. Wirid ajeg sing dilakoni napa Imam Abu Hasan Asy'ari. Enten Thariqah Tijani, enten Thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan seterusnya. Itu maksudnya ya amalan-amalan yang dikerjakan oleh apa namanya? Oleh pencetusnya ya menika Abu Hasan Asy'ari. Nah, makomnya Abu Hasan Asy'ari itu sami kala Syekh Abdul Qadir Jilani, sami-sami wali kutub. Wali kutub niku wali sing tugase ngangkat para wali. Ini mengenai pemikiran sing arep dadi wali ini mungkin diangkat oleh wali kutub yang saat ini siapa wali kutubnya. Ini wali kutub. Jadi wali kutub niku cara ketuane Pak. Jadi dia kan UMSK kan nggak mungkin buat ditandatangani ketua ini Pak. Nah itu namanya wali kutub. Wali kutub itu sing ngangkat wali. Dari zamannya Syekh Abdul Qadir Jilani ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Zamannya Wali Songo ini udah Sunan Gunung Jati. Itu wali kutub. Terus kitab Al-Hikam ini sampai ada sebagian ulama yang mengatakan seandainya Al-Quran itu, seandainya sholat itu boleh dibaca selain Fatihah. Jadi seandainya sholat itu bisa diwaca saliyane Fatihah, maka kitab Hikam ini layak bisa dibaca di dalam sholat. Ini karena apa? Kitab Al-Hikam ini sangat apa namanya? Isinya itu sangat bisa membuat orang itu dekat kepada Allah dalam hikmahnya. Ini saking utamanya Al-Hikam itu sampai seandainya di dalam sholat itu Al-Fatihah Al-Banani. Dikatakan seandainya sholat itu boleh membaca selain Fatihah, maka kitab Al-Hikam ini layak untuk bisa dibaca di dalam sholat. Ini karena di antara kemuliaan kitab Al-Hikam. Terus ini kitab Hikam ini termasuk ilmu tasawuf. Jadi ilmu itu wonten ilmu fikih, Pak. Ilmu fikih, enten ilmu tauhid, enten ilmu tasawuf, enten ilmu hakikat. Ilmu tauhid niku ilmu tentang keyakinan Allah niku wonten, enten malaikat, enten alam kubur, enten alam barzah, enten namine siratal mustaqim surga, itu namanya ilmu tauhid. Wonten meneh ilmu fikih. Ilmu fikih niku ilmu sing kanggo benerke ibadah. Ilmu zahir, ilmu tasawuf. Nah ilmu tasawuf itu ilmu batin. Yang sing gambarke napa ilmu tasawuf niku seperti halnya ruh, ilmu fikih niku bagaikan apa? Jasad.
Nah sehingga antara roh karo jasad iki oleh pisah. Jadi wong alim fikih ya kudu dibareng karo tasawuf, wong tasawuf ya kudu dibareng karo alim fikih. Jadi ibadah kudu nggih bener. Terus napa namine atine niku kudu napa? Kudu bener. Makanya kalau Imam Ghazali tiang itu belajar ilmu tasawuf itu nggih hukumnya wajib ain. Napa kono tiang itu gak lepas saka penyakit hati. Penyakit dengki, penyakit dendam, penyakit iri hati dan seterusnya. Dan itu sedaya napa kita tasawuf itu di pelajari bagaimana penyakit-penyakit itu bisa hilang. Itu sudah Ghazali ketika akan belajar ilmu tasawuf itu hukumnya fardhu ain. Karena setiap menungso les nabi loh. Nabi itu maksum itu wis kejaga soal lakoni maksiat. Tapi menungso itu wis kaedah inali sana apa namanya? Menungso itu panggonane salah lan luput piye wae. Terus niku mesti ngoten. Jadi pokoknya menungso itu wis lumrah napa nglakoni salah. Itu menungso. Jadi kayak tiang salah itu sih menungso. Betul. Ini teman ngene salah kuwi belum ra jenenge napa? Menungso. Sehingga napa namine niki penting sangat ilmu napa tasawuf ini niki karena tasawuf ini dicetak dalam rangka untuk napa supaya kita menghadap kepada Allah ingkang laras. Sehingga diumpamakan tasawuf itu bagaikan roh, ilmu fikih, ilmu syariat itu bagaikan jasad. Jasad tanpa roh dia gak ada fungsinya. Roh tanpa jasad dia gak bisa ada fungsinya. Jadi roh itu bisa mlaku lek enek jasade. Jasad bisa mlaku ya nek ruhe. Berarti iki keterkaitan antara roh, jasad dan roh itu betul saged dipisahke. Terus napa ini sasarannya nopo? Sasaran ilmu tasawuf itu nggih dibahas masalah pangeran. Terus sing ngarang pertama itu sinten? Pertama yang mengeluarkan istilah tasawuf itu Sayyidina Ali. Akhirnya terus napa mandap ya sampai jadi Sayyidul Athaillah asalkan. Iku aku tinggal sih kalau apa namanya dasarnya ngoten. Terus mulai apa namanya tasawuf niki nggih tetap diambil dari Quran hadis dan seterusnya. Terus apa namanya kados wau hukum pelajari kados dawuh Imam Ghazali krono sanes nabi ada kemungkinan banyak salah sehingga apa namanya hukumnya wajib krono tiyang niku mboten lepas saking penyakit hati. Sampai Imam Syadzili saya ingin apa? Imam Syadzili mendikatakan sapa sing ora napa namine manjing ning ilmu tasawuf. Moko mata musiron, moko tiang mereka mati dalam keadaan netepi dosa gede. Tapi dia rasa gak krasa dia lagi netepi dosa gede. Ini dawuhipun napa? Maksudipun pun kita belajar tasawuf ini perkara sing wajib. Terus tasawuf ini pengertiannya apa? Lebih banyak Pak. Pengertiannya tiang tasawuf itu sampai 2000 lebih pengertian tasawuf. Itu tergantung pengalaman masing-masing yang itu masuk dunia tasawuf. Dan saya tasawuf itu pengertiannya ya, menyucikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus kemudian tasawuf itu yang sing nopo sak nopo itu krana Allah Subhanahu wa taala. Ini sebatas sangat pengertian sampai 2000 pengertian. Terus nopo namine latar belakang nopo namine Ibnu Athaillah ini dadi wong alim. Niku pertamane nopo saya Ibnu Athaillah itu dadi wong alim iki. Jadi pertama itu ingkar karo ahli tasawuf. Jadi kados pertama itu ingkar, kok wong ini kudu godak-godak ndase. Ini pertama ya ingkar-ingkar ngoten iki. Akhirnya
napa namine saat Ibnu Athaillah itu ketemu goda-godek napa kados iki niku untuk kadang penjelasane Bu Anita Tasawuf itu ditentang kali sinten Ibnu Athaillah. Akhirnya terus ditemokne kalih napa namine gune Ibnu Athaillah sing sakniki wae. Akhirnya dadi wong sing ngalim ilmu zahir ilmu batin itu saya bahasa sakit. Jadi kadang tiang itu mendapatkan hidayah itu karena apa? Ya kadang berangkat dari tukang ngeyel ya sakit. Ngeyel terus berngeyel terpatahkan apa argumentasi ini. Akhirnya terus apa? Ngaji ya. Dan itu sakit mon jadi lantaran oleh hidayah. Tapi tetap itu semua sing gerak oleh hidayah itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Terus makalah yang pertama min alamatil i'timad al amal. Terus kemudian apa? Sasarane ilmu tasawuf niku napa namine nggih menika ati. Jadi hati. Jadi hati niku sasarane ilmu tasawuf. Hati kalih napa nafsu. Hati kalih nafsu. Jadi mungkin tasawuf niku pripun ati niku kersane bersih saka penyakit sing mboten sebagaimana hati itu punya akhlak yang baik. Makalah pertama niku min alamatil i'timan alal amal nuqsanir raja' inda wujudi zalam. Tanda-tandane tiyang niku bersandar kepada amal yaitu berkurangnya harapan terhadap Allah ketika melakukan suatu kesalahan. Jadi tanda-tandanya tiang niku bersandar kepada amal sing dadi ukuran amal. Jadi enten tiang niku napa-napa sing dadi ukuran napa amal. Ini berarti tiang niku termasuk tiang sing bersandar datang amal. Tandanya tiang sing dadi ukuran itu adalah amale niku lek nglakoni kesalahan maka dia berharap kepada Allah itu kuat. Jadi misal yang itu sholat kok pengen apa temeriku mlebu surga. Akhirnya terus salatnya kadang bolong-bolong. Kalau kesibukan apa dan seterusnya. Akhirnya terus tengatinya kecil hati. Wah ini kayaknya aku berat atau mlebu surga karena apa sholatnya wis bolong. Ini berarti tandanya yang itu apa bersandar dengan. Nah teman ini dawuhipun Imam Ibnu Athaillah niki bukan berarti Imam Ibnu Athaillah itu melarang orang itu beramal. Jadi perlu dipahami bahwa amal itu adalah kewajiban, amal itu adalah perintahnya Allah. Tapi ini pun diharapkan jangan amal itu menjadi apa ya? Menjadi tolak ukur kita ini menjadi selamat. Tolak ukur menjadi kita ini masuk surga. Jangan menjadi amal ini menjadi tolak ukur tidaknya orang itu masuk neraka. Ini boleh tapi sing jadi tolak ukur niku napa tiyang menika masuk surga atau neraka niku adalah kehendaknya Allah. Jadi Gusti niku mungkin takdir surga atau neraka niku pun kekuasaan Gusti Allah. Cuman nggih napa namine surga neraka surga atau neraka niku termasuk pengadilan Gusti Allah. Ini tiang kok nglakoni maksiat ya seterusnya. Itu sebenarnya sing mlebuke tiang mlebu neraka itu sebenarnya maksiat ya. Memang nggih pantesin apa layaknya tiang yang banyak melakukan kejelekan itu nomor mlebu neraka. Karena lain dukul jannata bil amal. Karena tiang itu gak iso mlebu surga sebab amal. Terus sahabat aku, napa nggih panjenengan nggih ngoten? Nggih aku berharap. Tapi aku di illa tabun madani rahmatullah. Kecuali apa? Saya ini sudah apa? Dicukupi oleh rahmatnya Gusti Allah. Sehingga makalah niki niku nganjuraken kita niki bagaimana di dalam keberadaan Allah itu dimanapun tempat itu menjadi sandaran kita. Senes nopo amal.
Kalau orang ini besandarnya selalu amal, ketika amalnya kendu, ya jadi harapannya kendu. Tapi ketika orang itu selalu yang menjadi harapan dalam hatinya adalah Allah, yang menjadi harapan dalam hatinya adalah rahmatnya Allah, maka meskipun melakukan maksiat, maka tetap pengharapan kepada Allah tidak jauh. Sehingga ketika kita melakukan ibadah, maka tetap harapan pada Allah tetap tinggi. Ketika kita melakukan maksiat, jangan merasa kita ini jauh kepada Allah. Kita tetap merasa dekat kepada Allah. Nah, kata yang maksiat itu kan itu setan dunia, akhirnya terus diperintah kena tobat. Jadi wong maksiat niku tobat. Perintahkan tobat. Bukan wong maksiat terus langsung divonis neraka. Karena vonis neraka niku wis pengadilannya Gusti Allah. Jadi tiang maksiat itu wajibane tobat. Ngomong ngoten to. Ya nek wis tobat, maksiat di ngapura kare Gusti Allah. Kan penak. Maksiat terus tobat. Lah kok mau rencana lho tak sistem maksiat, sistem tobat yo iso ditompo kan. Besok aku ngene wis nyebak sampean apa ya? Mamane besok akak ngelokke wong kae lah, aku bang ngelokke tak jalur ngapura. Besoknya nak ngelokke meneh lah, besok tak jalur ngapura meneh. Nggih saged mawon. Artinya ketika dimaafkan akan tetap dosanya akan akan hilang. Yang jadi masalah kan ketika Allah itu mentakdir kita ini berbuat jelek, ini kira-kira ada kesempatan untuk bertaubat atau enggak? Jadi khawatirkan ketika kita melakukan kejelekan, terus ketika kita mau tobat ternyata dia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Akhirnya ninggalnya kan suul. Ya, segala sesuatu itu al-umur bil khawatimah. Segala sesuatu itu ditinggali saking akhirnya. Jadi ketika akhirnya orang itu baik, meskipun sebelumnya itu tidak baik, maka tetap itu orang yang baik. Nah, makanya lek delok iktimate amal, kudune wong iku lek ahli kuatur mati krana apa? Krana oleh hidayah nulung cita ini kok ilik akhire napa piye tobat terus mati kudune kan di neraka, Pak. Kenapa? Karena ini lebih akeh dibanding ke api. Berarti kan menunjukkan bahwa amal ini bukanlah sesuatu yang menentukan kita untuk masuk surga ataupun masuk neraka. Ya tapi tetap Pak, akhirnya terus orang kok ya sering ngomong gak usah ibadah ya bukan. Karena ibadah itu kewajiban. Kenapa ibadah itu kewajiban? Terus kemudian janjinya Allah wong ning ibadah dileboni swarga. Nah, kita ini sebagai kita ini, ketika kita beramal itu jangan merasa senang dengan amal kita, tapi merasa senang dengan rahmatnya Allah, dengan Allah. Karena hakikatnya kita bisa ibadah, bisa amal itu ya tetap pertolongannya Allah. Kadang orang itu kan merasa semisal aku iso sholat begini, istiqomah dan seterusnya. Hatinya itu sudah berbangga diri. Akhirnya lupa bahwa yang membuat dia bisa bangun malam dan seterusnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiap orang yang melakukan maksiat itu juga sama. Bukanlah maksiat yang memasukkan neraka, tapi pengadilannya Allah. Karena orang yang maksiat itu ada kemungkinan bertaubat. Jadi terus kemudian kita juga nggak bisa memvonis saya ini keturunannya orang yang suka mencuri, saya keturunannya orang yang suka main, saya nggak mungkin jadi orang yang baik. Ini nggak bisa. Karena yang menentukan baik tidak ini bukan keturunan kita, yang menentukan baik tidak bukan amal kita, tapi yang menentukan baik tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga di dalam kitab ini yang jadi ukuran bukanlah amal, tapi yang jadi ukuran adalah bagaimana hati kita ini selalu menghadirkan Allah di dalam keadaan apapun. Karena Allah itu rahmatnya, kasihnya Allah tidak akan pernah berkurang meskipun jenengan sudah itu maksiat dan Gusti Allah.
Jadi seakan-akan tiang itu memangane maksiat terus ngrasa adil karo Gusti Allah. Berarti rahmati Gusti Allah niku dikurangi kalau maksiatnya sama tidak. Jadi rahmatnya kolasi Gusti Allah tidak akan pernah berkurang sama sekali meskipun ada maksiat, meskipun ada ibadah. Kalau niku ini kita sedaya di dalam beramal ini adalah sebagai bentuk mencari ridhonya Allah dalam bentuk untuk sebagai rasa mahabbah datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan amal itu suatu tujuan, tapi yang dituju adalah Allah. Kalau amal itu menjadi tujuan untuk mencapai tujuan, maka ketika amal ini nanti kendor, maka harapan tujuannya akan ikut kendor. Tapi ketika kita yang dituju adalah Allah, kemudian ketika kita melaksanakan maksiat, maka kedekatan kita kepada Allah tetap harus terjaga, seharusnya seperti itu. Jadi harus kita hadirkan Allah dimanapun kita berada. Ketika kita maksiat, berarti kalau kita ini ingat kepada Allah, berarti harus segera taubat. Ketika kita ini bisa ibadah, berarti kita menghadirkan Allah, kita bersyukur bisa ibadah. Jadi kembalinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita orientasinya selalu kepada Allah, maka sesuatu yang kita hadapi ini tidak berat. Seperti saat ini kan lagi dimusimkan corona, terus diisolasi diri. Ini kalau tauhidnya tidak kuat, bagi orang yang punya jantung itu ya semakin terpompa jantungnya dengan rasa takut. Tapi ketika tauhidnya kuat, mati itu takdir Gusti Allah. Mati itu takdirnya Gusti Allah, yang buat mati itu adalah Allah. Kalau corona ini yang menyebabkan saya mati, ya saya pasrah kepada Allah. Akhirnya kepercayaan diri kepada Allah itu meningkat. Tidak ada rasa takut. Nah, tidak ada rasa takut ini, kemudian pasrah Gusti Allah tenanan, ini membuat hati ini semakin kuat mentalnya. Jadi akan memudahkan kembalinya Allah, bahasa dokter imun. Makanya orang yang terkena corona itu harus dibangun tauhidnya, supaya tidak ada rasa takut yang berlebihan. Karena orang yang takut berlebihan ini akan menurunkan imun. Tapi kemendelan ya iso, alah iki coronanya mosok karo corona wedi. Karo Gusti Allah ora wedi. Enggak usah masker. Ayo kaya kesane nantang. Ya wis ojo terlalu ngantang-ngantang ngono. Ya aja terlalu wedi-wedi tenan. Ya antisipasi. Terus keyakinan Gusti Allah dijodoh, insyaallah. Kalau memang itu takdir kita dengan penyakit itu meninggal, ya kita pasrahnya kepada Allah, bukan kepada corona. Ini tauhid perlu dibangun karena tauhid itu sangat punya peran dalam saat kita punya masalah. Punya masalah yang sangat berat, ya kita harus kembalikan bahwa menungso itu mesti wong lakoni salah. Yang melakoni salah. Nah, cuman kesalahan ini ketika ini sadar dari kita, berarti kita harus kembalikan masalah ini loh. Ini yang tetap yang mentakdirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kita ini punya istri yang sangat sayang kepada kita, sehingga sama ngaji saja itu digandoli, itu sudah takdir. Jadi dilakukan. Bagaimana kita ini berusaha kebaikan tapi tidak mengorbankan kebaikan yang lain. Jadi PR dia oleh ngaji ini seperti ikhtiar ini tetap ngaji kan gitu tuh ikhtiar kita semua. Jadi kalau sulit memiliki min alamatil iman alal amal nukson roja inda wujudi zalal. Tandanya tiang bersandar kepada amal. Kan seharusnya tiang itu sandarnya kepada Allah. Pasti kitab Ibnu Athaillah itu nopo-nopo itu kan sandarnya Gusti Allah. Surga ya Gusti Allah, rezeki ya Gusti Allah. Sehatnya awak ya Gusti Allah. Ini gak oleh Pak, tiang berobat yang dokter
Terus nopo namine sing iso nyihake niku dokter. Keyakinan tauhid ini langsung murtad. Karena hakikatnya sing iso mareki ya tetep nopo? Gusti Allah. Ini maksudnya kita dimatakan ngoten niku. Jangan sampai kita ini mempertuhankan amal kita. Jangan sampai kita ini mempertuhankan pacul kita. Jangan sampai kita ini mempertuhankan apalagi mobil kita dan seterusnya. Boleh kena pacul aku gak iso ngene. Ya kan padha karo Tuhan. Jadi akhiripun niki berkah kita hikam. Jadi akhiripun noto ati kasane mati kene Gusti Allah leres nanti di dalam beramal niki sandarkanlah segala sesuatu apapun dalam suatu situasi apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita punya salah, kita juga merasa dekat kepada Allah. Ketika apalagi kalau kita ini merasa dalam kondisi ibadah kepada Allah, ini lebih dekat kepada Allah. Jadi tidak ada pengaruhnya, ibadah maksiat tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita biar tahu, nah ini tadi. Jadi umpamanya kita ini kendor salat, kira-kira tambah harapan yang Gusti Allah ini sak kendor apa boten? Dan itu kata sahabat. Nah, supaya tidak kendor berarti dalam keadaan apapun disandarkan Allah. Aku ki salate sempurna kawan. Iki asine yo kendake Gusti. Iki percaya betul lagi. Jangan tuh bablasan nek tangi sakit itu akhirnya supaya lewat. Ini kira-kira kendake Gusti Allah. Ya maksudnya cara kakaran. Ya Gusti. Makanya dulu saya ini orang yang ahli maksiat. Dulu misal kita ini orang yang ahli ibadah. Ini kira-kira kehendak Allah, kehendak Allah. Semua ini ketika kaidahnya harus ini muncul, Pak. Kaidahnya ketika ini jelek ya kita taubati. Ketika ini baik kita pertahankan, kita syukuri. Ketika ini jelek ya kita taubati. Insya Allah masalah pun beres. Itu kan apa? Contoh. Mutasawakan lebih sepuluh beres masalah dunia. Insya Allah tobat. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah punya niat di dalam kitab Nasul Ibad, kui ono perkara 5 perkara, kui lek dilakoni, maka disiapke 5 perkara. Di antaranya Pak. Tiyang niku lek njaluk ngapurane Gusti Allah, iki berarti kalau Gusti Allah bakal ngapura dosa. Soal apa kanjeng tiyang niku taubat dhateng Gusti Allah, berarti Allah niku bakal nrimo tobat. Sapa tiyang niku ndongane apa sebenarnya? Niku berarti Allah nyiapne ijabah donga. Ya ana 5 perkara lek dilakoni iki disiapne karo Gusti Allah. Makanya kalau kita ini saat ini Allah Subhanahu wa taala digerakkan untuk jalan yang baik, ini berarti apa? Tanda-tanda mudah-mudahan ini Allah menghendaki baik kepada kita semua. Amin. Nanti mau bahas mati sehingga kita salah itu yang dipengertikan amal itu wonten apa? Amal itu wonten 3. Nomor setunggal nggih menika amal syariat, sing nomor kalih nggih menika amal thariqah, sing nomor 3 menika nggih amal haqiqah. Amal syariat itu bagusi dohir. Lek amal thariqah niku bagusi ati. Lek amal haqiqat niku bagusi ruh napa sirri. Cara bagusi anggota dohir itu sampai. Lek anggota dohir niku ben apik niku kelawan 3 perkawis. Nomor setunggal nggih menika kelawan taubat. Sing nomor kalih kelawan takwa. Sing nomor 3 nggih menika kelawan istiqomah. Jadi tiang taubat itu ngresi dosa. Tiang taubat itu ngresi dosa. Wong takwa niku nggih wong sing takwa itu menjaga dirinya itu biar baik. Istiqomah ketakwaannya itu dijalankan secara terus-menerus. Ibaratnya awake dhewe niku apa adus niku berarti taubate. Ibaratnya ngangge klambi niku takwane. Ngangge klambi terus niku namine istiqomah. Jadi niku cara bagusi napa anggota dohir. Niku siji kelawan taubat. Nomor kalih kelawan apa? Takwa.
Sing nomor 3 kelawan istiqomah. Diibaratke taubat itu ngrasiki dosa. Ibaratnya adewe adus, taubat itu adus. Jadi tiang itu kan orang adus reget mambu, kena telak dan seterusnya. Tapi yang didusi resik gitu Pak. Itu namanya taubat. Takwa itu nggak kami. Masa beratus langsung dulu kan ya mungkin. Atau batok sholat, batok kemudian nopo ibadah. Ini berarti adus tok ora beda. Kira-kira piye jam? Dan itu ngoten iki. Jadi taubat itu ibaratnya ya adus, takwa itu ibaratnya nopo? Lagenan. Istiqomah ibaratnya orang nganggur pas pengaton musiman tok. Musiman nganggur. Ibadah. Lagi nopo repot boten ibadah. Itu berarti boten istiqomah. Jadi niku cara ngapiki perkara zahir menurut syariat niku setunggal apa? Taubat, sing nomor kalih menika napa? Takwa, sing nomor 3 lawan istiqomah. Sing nomor 3 islahul qulub. Islahul qulub, cara ngapiki ati. Cara ngapiki ati niku ilmu tarekah. Niku kelawan 3 perkawis. Siji niku ikhlas. Jadi napa sak napa krana Gusti Allah. Sing nomor 3 nggih menika sidqun. Sidqun niku keikhlasannya itu nggih benar-benar diterapkan. Jadi tidak hanya ikhlas pada waktu ibadah saja. Tapi di dalam hatinya juga membenarkan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 nggih menika tumakninah. Hatinya itu nopo anteng. Jadi ini zahir terus nopo hati. Sing terakhir nggih menika islahus sarair. Ngapiki ruh utawa api sirri. Dinten tiyang niku wonten jasad, wonten ati, enten sirri. Sirri niku sak jroning ati. Nah, panggone musyahadah, panggone marifat itu nggih sirri niku. Jadi cara ngapiki ini nggih niku kelawan apa? Ningali Allah, saged ningali Allah. Niku cara ngapiki pengerti. Jadi tiang, nah itu sedaya amal. Dan ini tidak perlu disadarkan. Jadi adewe itu taubat itu aja kita bangga dengan taubat kita. Tapi bangga bahwa kita ini mendapatkan hidayah Allah, taufik Allah bisa bertaubat. Kudune ngoten niku. Kita ini bisa sholat, kita nggak usah bangga sholatnya. Tapi kita bangga dengan Allah telah memberikan taufik hidayah kepada kita. Jadi nyandarnya kepada Allah terus. Nah, ketika kita suatu saat kok taubatnya luntur ini. Nah, ini tidak mengurangi kedekatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini sandarnya kepada Allah bukan kepada taubat. Ini taubat meneh. Allah tidak mungkin menolak taubat seseorang selama orang itu bukan musyrik. Selama masih Islam maka ada kemungkinan kita ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu amal setuju. Maksiat itu ya amal. Sholat itu amal. Tindakan. Ya, tindakan. Tindakan itu tidak perlu disadari. Tidak perlu jadi ukuran. Berarti aku gak tahu sholat, berarti aku harus kepais atau tenan karo swarga. Wis kuwi urusane Gusti Allah. Pokoke kaedahe mlaku maksiat ya kan taubat mau. Karena namanya surga dan neraka itu adalah ketentuannya Allah. Kemudian orang ahli maksiat terus kemudian dikabarkan terus pura bahkan mlebu surga. Itu hanya apa ya? Bahasanya isik bahasa nopo sing kurang jelas iki perkara sing nopo. Bahasa sing luar nopo di luar informasi yang akurat itu nopo namanya? Oke. Isik kok bisa bisa bahasa yang jelas lah pokoknya. Yang ini pun buatan usah diperdulikan. Diperdulikan harus pokoknya ngawalnya terus tahu. Wong lebu nopo neraka oleh Allah itu ridho di buatan kepanasan. Insyaallah.
Jadi ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat. Jadi kok ten kita pikir sing terakhir itu wonten apa? Tiang zikir niku dilatih secara lisan meskipun artinya gak iso apa? Eling Gusti Allah. Iku lesane tetep kono. Ono sangka lesan sing zikir niku iso narik ati sing zikir. Lek ati niku pun zikire boten kekontrol. Boten kontrol niku enten sing wali niku makome sampai napa? Metu mlebune napa namine? Ambekan niku selalu disertai dengan lembur ngoten niku mungkin ganti narik ning siri. Akhirnya terus iso musyahadah atau marifat Gusti Allah. Niku tahapane ngoten. Jadi zikir lesane berdasarkan itu zikir iso narik hati. Hati niku selalu dipikirne basane nek teng kon niku siri ya. Boten dijaharke nafas dan ana sing sampai napa terus sudah syuting napa kok meskipun lara barang kok pengen rokok ini dikiwasilan napa penake ning Gusti Allah. Sedut ngoten alhamdulillah. Allah nih. Jadi kita sesuatu itu. Jadi ku lek wonten ati niku pun napa nggih basar pun otomatis mungkin bakal narik teng jero sili. Lek wonten sili niku pun marifat, pun musyahadah. Jadi katanya ngoten. Dia sing mikir kok atine berayang, niku aja ninggake dikit kita terpikir. Aku mau mikir lah, mikir aku susah. Jadi terpikir. Karena ati sing ghaflah niku iso dadi eling krana lesane niku mulinake ngucape lafaz Allah wa la ilaha illallah. Kadang wong sing awal melu tarekah semisal ya, tarekah itu biasanya la ilaha illallah itu pikiran macam-macam. Ya pikir ke apa dan seterusnya. Nah, itu nanti akan tertarik sendiri dengan lama-kelamaan niku babakan apa namanya menawi jadi kalau ngasuli ketika kita ini disangkakan bahwa kita ini tetap semangat amal, tapi janganlah amal itu menjadi sandaran kita ataupun ukuran kita untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetap beramal, tetap itu kewajiban Allah. Urusan Allah harus surga niku urusane Gusti Allah. Kewajiban kita sedaya niki napa perintah Gusti Allah dilakoni, diniati golek dari Gusti Allah, sandare boten teng amal tapi teng Gusti Allah. Dalam keadaan apapun diusahakan untuk selalu menyertakan Allah, selalu ada Allah. Ini belajar bagaimana kita ini dalam kondisi susah itu eling Gusti Allah. Kondisi bahagia eling Gusti Allah. Itu ketika kita misal buka toko ya eling Gusti Allah. Diniati golek dari Gusti Allah. Kita misal teladan ya diniati ibadah dari Gusti Allah. Kita mau kerja diniati golek dari Gusti Allah. Insyaallah kalau hati kita sering dilatih semacam itu maka ketika kita dihadapkan suatu masalah, insya Allah hati kita ini mentalnya sudah kuat. Karena mentalnya ini selalu kembali kepada Allah. Nah, kabeh iki sing duwe napa? Insya Allah. Maka begini kan lakukan ngoten. Kalau Allah gawe ini ya gampang. Nah, jadi kita ini disuruh dalam keadaan apapun, perilaku apapun untuk menyadarkan itu semua adalah kepada Allah. Nah sehingga lek mamane nyandarnya kepada amal, ini termasuk perkara sing boten sae. Karena ini nanti bisa mengurangi harapan ketika amalnya berkurang. Nih kata yang saged nopo kula sampaikan nggih. Mugi-mugi saged istiqomah paham iki Pak nopo. Kita diniati nopo ngaji. Karena barokahnya ngaji ini tidak kadang Allah membuka tidak paham pada saat itu juga bisa. Kadang kita paham ketika dihadapkan dengan masalah. Ini ilmu akan datang di dalam hati kita karena barokahnya apa kita ngaji. Apalagi ini kita ngajinya sudah disanatkan kemarin dengan apa namanya biasa
otomatis kita ini sudah menjadi murid Thariqah Syadziliyah. Sehingga kalau kita ini melakukan apa kesalahan, yang penting mati ninggalin Islam itu cara mulai dihadapi malaikat yang mulai murid tiba siapa bahasa kasar ini. Ini apa bulan pas tanggal semester ya. Ya Thariqah. Terus bukti mulai dari bulan yang ngaji kitab apa? Kitab kita. Yang harapannya ya, anu Pak Nopo, cara mereka cara harapannya ya paham, tapi dari Gusti Allah berarti kesakit dari paham. Terus mereka dari dari paham kira-kira ini bukan dari malaikat, dari Gusti Allah betul. Malaikat itu mesti bingung. Ini mesti dari Gusti Allah. Dalam itu motivasinya itu apa? Kita ini ngaji supaya jadi wong sing ngaji, jadi wong sing mulya, apa menggawekan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sithik-sithik kula nggih niate belajar nggih, saged nggih sempurna, kowe diniati napa niki belajar bareng. Moga moga ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali mutahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.